Bang Tobi ya. Hai Kak Tina. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Dan sehat-sehat semua. Iya Kak Tina dong, apa Bang. kabarnya? Baik Bang, Abang gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Tina. Nah kita udah masuk hari minggu lagi nih. Berarti saatnya kita untuk ibadah sekolah. Sekolah minggu. Nah adik-adik jangan bosan ya, tetap ibadah di rumah. Ajak adik abangnya, ajak mama papahnya juga ya Bang. Benar. Nah buat lebih semangat kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Kak Tina udah punya lagu belum? Udah dong, masa kita berdua di sini belum ada lagu? Ya udah Kak, kita nyanyikan aja Kak. Nah, kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adiknya di pasti rumah? masih inget nih ya. Iya dong Bang, kita ajak bangkit berdiri yuk Bang. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo Bang. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B-nya apa Kak? B. Berdoa senantiasa. Tangannya bentuk C. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Lebih cepat lagi Bang. Kita ulang sekali lagi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, Karena Yesus apa Bang? karena Yesus memberi Senyum semua. sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, Baca kitab suci. Tangannya bentuk ayu semuanya. Aku cinta Yesus. B. B. Berdoa senantiasa. C apa Bang? C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Wah, adik-adiknya udah semangat belum nih Bang di rumah? Kayaknya sih udah Kak, tapi Udah. kayaknya kurang nih lagunya nih Kak. Iya, jangan duduk dulu ya. Benar. Nah Kak, adik-adiknya kan sehat. Iya. Berarti adik-adiknya harus selalu rajin Kak sekolah minggunya walaupun di rumah Harus aja. dong, iya walaupun kita belum bisa ke gereja, tapi adik-adik harus tetap ibadah di rumah ya Bang. Harus ajak juga Bang teman-temannya buat ibadah. Bener, ingetin teman-temannya, ingetin mama papahnya ya. Iya, sama abang adiknya juga diingetin. Nah, ada lagu Bang yang buat ngajak adik-adik supaya rajin ke gereja dan rajin ibadah. Apa tuh Kak Tina? Gini, satu anak Tuhan pergi Oh, iya, sekolah iya, minggu. iya. Abang inget gak lagunya? Ingat. Lagu lama nih ya Kak ya. Iya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tetap bangkit berdiri yuk adik-adik. Satu anak Tuhan Pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Bang, Hah, kenapa Kak? Kak Tina mau ngajak yang lebih banyak Bang. Gak mau 4, gak mau 3, gak mau 2. Mau berapa Kak Tina? Kakak Tina mau ngajak 10 anak Tuhan Bang. Hah, 10? Iya, Ya udah. Ayo kita ajak 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. ayo Bang. Langsung 10 ya adik-adik ya. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Banyak ya kak? Harus banyak ngejaknya bang. Harus banyak. Nah teman-teman harus banyak nih ngingetin teman-temannya untuk sekolah minggu. Bang Tobia kenapa pakai baju warna hitam? Kak Tina juga pakai baju warna hitam. Oh ya kenapa sih bang? Tahu gak sih artinya apa bang? Nah karena kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Yaitu hari Jumat Agung biasanya dibilangnya ya Kak Tina. Oh iya bang, nanti ya tanggal 2 April ya bang? Nah Kak Tina tahu gak kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nah Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita bang. Karena kita banyak salah jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Berarti karena dosa kita udah ditebus kita harusnya sukacita dong kak? Iya dong bang. Nah sesuai dengan lagu kita yang akan kita nyanyikan ini ya kak. Lagu apa nih bang? Oh Sukacitaku. Nah adik-adik masih tahu gak lagu Oh Sukacitaku? Pasti masih inget kan? Langsung aja kita nyanyiin kak. Oke bang, yuk bangkit berdiri ya adik-adik. Semuanya nyanyi ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Apa adik-adik? Oh sukacitaku, Sejak ku jumpa Yesusku. oh sukacitaku, Ketemukan apa bang? ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku apa? Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku. Nah adik-adik udah sukacita nih bang. Benar kak. Nih kita ada pengumuman nih bang tentang persembahan. Oh iya, sama seperti minggu-minggu sebelumnya yang udah diingatin oleh kakak abangnya. Nah nih abang Tobi mau ngambil dulu nih. Oh iya, Contoh benar. celengannya kayak gimana sih bang? Bentar kak. Nah ini nih contoh celengannya, di mana kita harus memberikan persembahan melalui celengan yang udah adik-adik bikin ya. Iya, nah biasanya kan kita kasih persembahannya di gereja nih bang tiap minggu. Sekarang berbeda karena ibadahnya di rumah aja, jadi persembahannya dikumpulinnya di celengan bang. Jadi, iya. nah bisa ditulis dihias nih celengannya, ditulis namanya sama kelasnya. Nah dikumpulинnya kapan sih bang? Dikumpulinnya akhir tahun kak, pada saat Sebelum Natal, sebelum Natal ya. bang, di bulan November. Nanti adik-adik datang bawa celengannya dikumpulin ke gereja. Oke adik-adik? Benar, jangan lupa adik-adik ya untuk memberikan persembahan
setiap ibadah sekolah minggu, setiap hari Siapin minggu. celengannya ya sekarang ya sebelum kita masuk ibadah. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah, kita mau berdoa, kita nyanyikan. Mari masuk dengan setengah suara, dengan sikap berdoa. Kita mau nyanyi, mari masuk dengan sikap yang benar. Tutup mata, lipat tangannya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan sampai pada hari ini, sehingga kami semua adik-adik sekolah minggu, kakak dan abang serta orang tua yang menemani bisa sehat, bisa berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan beribadah sekolah minggu, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, berkati agar kami serius, tidak ada yang bercanda ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, dimanapun berada, di rumah, di perjalanan, mungkin sedang wisata. Hari ini kita memuji nama Tuhan, kita beribadah seperti layaknya biasa, meskipun ini hanya live streaming. Hai sekali lagi anak-anak sekalian, apakah kalian sehat-sehat? Terima kasih. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan 3. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kemuliaan. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, bangkit berdiri. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami
Kasihanilah kami, orang berdosa ini. orang berdosa ini. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan hukum Taurat yang diambil dari titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Walau aku berjerih dan menangis nanti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga atas berkat-Mu yang menyertai kami, khususnya dari kami sekolah minggu, sehingga kami dapat kembali bersekutu memuji memuliakan Engkau. Walaupun kami tidak seperti biasanya bersekutu bersama di gereja-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dimanapun kami berada, sehingga kami dapat bersuka cita, khususnya di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi sukacita buat kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Ya, kita kembali berjumpa walaupun secara virtual, tahu artinya adik-adik ya, karena sudah hampir 1 tahun kita bersekutu melalui virtual, artinya tidak secara tatap muka, tapi dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti persekutuan khususnya di dalam ibadah anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, minggu ini adalah Minggu Palmarum, minggu terakhir dalam kalender gerejawi di saat kita mengikuti bagaimana kisah cerita perjalanan Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Dan pada hari Jumat yang akan datang, disitulah puncak segala sesuatu yang Tuhan perbuat kepada kita orang berdosa. Dan itulah yang sering kita sebut Jumat Agung. Kita biasanya selalu bersekutu di gereja, khususnya pada siang hari. Kita sering bersama oleh kakak, abang, guru sekolah minggu menonton film tentang pasion. Bagaimana Yesus yang disalibkan itu di dalam memperjuangkan kita orang-orang berdosa agar kita mendapat keselamatan. Tapi sayangnya
Untuk tahun ini juga kita tidak bisa melakukannya sama seperti tahun yang lewat karena kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itulah adik-adik sekolah minggu kita hanya diingatkan bagaimana sepenggal, bagaimana sebagian perjuangan itu yang diperhadapkan kepada Yesus melalui tokoh-tokoh pada masa Yesus yang telah menangkap dan mau menyalibkan Yesus setelah Yesus memasuki kota Yerusalem dan khususnya setelah Yesus ditangkap dan diperhadapkan di hadapan Pilatus. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal 27 yang diawali dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Adik-adik bisa ikuti, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik sekolah minggu, inilah tadi yang Amang gambarkan dari sepenggal peristiwa pasion di mana Yesus di dalam memperjuangkan keselamatan orang-orang percaya, khususnya melalui rencana-rencana jahat iblis yang memperdaya kekuasaan rejimnya pemerintahan Romawi dan juga memperdaya orang-orang di sekitar tokoh-tokoh Yahudi untuk menangkap Yesus, walaupun kita sudah tahu bahwa Yesus itu bukan seperti kita, orang yang berdosa. Bahkan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang merelakan dirinya berkorban hanya untuk menebus dosa kita. Adik-adik, bila kita tadi mengikuti bagaimana cerita itu di saat Yesus dibawa ke pengadilan, kantor pengadilan. Mungkin juga di antara adik di sekolah minggu udah pernah ya dibawa sama bapak atau orang tua. Paling tidak bukan karena ada kasus, tapi paling tidak hanya untuk mengenal bagaimana Yesus juga diperlakukan sebagai orang terdakwa. Bagaimana Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Bagaimana Yesus diperlakukan seperti orang koruptor dan sebagainya. Yesus dibawa ke pengadilan untuk membuat sebuah keputusan. Karena pengadilan yang menjadi pintu terakhir untuk mengesahkan apa yang harus dilakukan kepada Yesus setelah Pilatus memberikan kesempatan kepada kelompok atau orang-orang ramai yang membawa Yesus waktu itu untuk disalibkan. Ada tadi beberapa hal adik-adik, dan ini bukan lagi hal yang baru, tapi ini juga perlu kita cermati, perlu kita maknai. Pertama, Yesus disuruh atau membuka baju jubah yang biasa dan dikenakan satu
jubah yang berwarna ungu. Tahu adik-adik, ungu itu simbol kemuliaan. Walaupun sesungguhnya bagi mereka Yesus bukan untuk dimuliakan. Sebagaimana Yesus waktu itu, masih ingat beberapa bulan yang lewat khotbah kita saat Yesus dipermuliakan di bukit. Tapi orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, para pasukan Romawi bukan untuk memuliakan Yesus walaupun menggunakan baju ungu, tapi justru mau mengolok-olokkan karena nantinya setelah Yesus dipukul, Yesus diludahi, itu jubah mereka buka kembali. Artinya mereka hanya memain-mainkan seperti boneka. Yesus itu dipermain-mainkan dengan kesadisan mereka. Dan inilah yang menjadi sangat-sangat kita prihatinkan demi memperjuangkan keselamatan, menebus dosa-dosa kita. Saya yang berdosa, adik-adik yang berdosa, tapi harus Yesus terima agar kita terselamatkan. Dan inilah sukacita kita. Jadi tidak lagi pada kondisi seperti dulu, di saat kita berhadapan dengan Minggu Pasion, Minggu Palmarum, apalagi Minggu Puncak yang disebut dengan Jumat Agung, itu sudah digantikan dengan sukacita. Bila mana Yesus disalibkan, itu menjadi sumber atau bagian sukacita kita. Karena melalui salib itu kita terselamatkan. Dan tentunya ini menjadi harapan juga. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, bagaimana anak-anak sekolah minggu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang telah Yesus lakukan seperti yang diceritakan dalam nats ini benar-benar merubah, membuahkan sifat yang lebih baik. Bagaimana kita berlaku lebih baik sebagai orang-orang yang ditebus melalui darah Yesus yang mengalir, yang bercucuran di kayu salib itu. Ya tentunya di situ kita juga memaknai bagaimana kita semakin banyak berserah kepada Tuhan, bagaimana kita semakin banyak berdoa, bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat karena Yesus melakukan itu justru karena ketaatannya kepada Bapa di sorga. Ya tentunya ini juga menjadi bagian bagaimana anak-anak sekolah minggu menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, taat kepada orang tua, taat kepada abang kakak sekolah minggu, taat kepada orang-orang yang dituakan, misalnya guru-guru juga di sekolah, walaupun sampai sekarang kita masih belum bisa melakukan kegiatan kita seperti yang dulu baik di sekolah, di gereja. Tapi dimanapun kita ada di sekolah minggu, kita akan tetap menggunakan, menampakkan keberadaan kita sebagai Yesus yang kita muliakan melalui ketaatan dan kesetiaan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya, lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Engkau Tuhan diperlakukan dengan cara yang tidak benar, mengolok-olokkan, bahkan meludahi Engkau hanya untuk memperjuangkan keselamatan bagi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Bapak, kalau dulunya semua peristiwa itu menjadi hal yang tidak didasari di dalam kebenaran, tapi di saat Kau memperjuangkan semuanya itu, justru menjembatani kebenaran bagi kami yang percaya kepada Tuhan melalui salib. Karena salib menjadi jalan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu mampukan kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin menampakkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan,
Melalui salib kami mendapat jalan keselamatan dan tentunya membawa kami ke dalam ketaatan, kesetiaan di dalam cinta kasih sebagaimana Engkau Tuhan mengasihi kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa beserta keluarga kami masing-masing, orang tua kami, dimanapun mereka berada, bahkan setiap pekerjaan mereka. Biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi kami anak-anaknya, dan mampukan kami menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dimanapun kami berada. Kalaupun kami pada saat ini belum bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya, di sekolah, di gereja, atau di tempat yang lain. Tapi ajari kami Bapak agar kami senantiasa berlaku baik, memperjuangkan kebenaran sebagaimana Engkau lakukan itu Tuhan kepada kami. Sehingga kami dibenarkan oleh keselamatan yang hanya daripada Tuhan saja. Sucikan kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita kumpulin persembahannya, kita siapkan celengannya, kita masukkan persembahannya ke dalam celengan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom kembali adik-adik sekolah minggu. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.